Masalah khurafat itu begini Pak, ini bertepatan dengan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bulan Rajab tadi. Nah, di dalam kitab Syarhul Ainiyah dan juga di dalam kitab Jawharus Safar itu diceritakan ada salah seorang leluhurnya Ba'alawi yang bernama Muhammad bin Ali Al-Fatihil Muqaddam gelarnya. Itu mengatakan Urijabi ila sidratil muntaha. Urijabi, aku dinaikkan ila sidratil muntaha, sampai kepada sidratil muntaha. Sehari semalam 70 kali. Kemudian wadabbatul faqih ta'rifu turuqas sama kama ta'rifu turuqal ardi. Sampai hewan tunggangannya Faqih Muqaddam yang digunakan untuk mi'raj ke langit sampai ke Sidratil Muntaha itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana dia hafal jalan-jalan di bumi. Nah, kemudian dibantah oleh mereka, lo itu maksudnya sholat. Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa. Lo karena kan sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Oh, beda. Dawuhnya Abu Yazid Al-Bustami, as-sholatu mi'rajul mu'min, itu jelas, maqasidul lafdinya jelas Pak. Mi'raj di dalam maqalah itu as-sholatu mi'rajul mu'min, berarti maqasidul lafdinya mi'raj itu adalah sholat kan. Berbeda dengan urijabi ila sidratil muntaha, itu maqasidul lafdinya jelas, mi'raj sampai ke sidratil muntaha. Tidak bisa ditakwil itu Pak. Tidak bisa ditakwil sholat itu beda. Karena maqasidul lafzinya jelas. Yang dimaksud mi'raj di situ adalah ke sidratil muntaha. Apalagi ada qarinahnya wa dabbatul faqih ta'rifu turuqas sama kama ta'rifu turuqal ardi. Sampai hewan tunggangannya Faqih Muqaddam itu ketika mi'raj dia hafal jalan-jalan di langit sebagaimana dia hafal jalan-jalan di bumi. Kenapa? Satu hari 70 kali Pak naik turun langit itu sampai ke sidratil muntaha. Berarti nggak bisa ditakwil sholat itu, jelas mi'raj itu jasadan wa ruhan kan? Bahkan hewan tunggangannya saja yang katanya teman-teman di bidang kambingnya Faqih Muqaddam norok mi'raj. Coba kita kaji sekarang, apakah itu dibenarkan oleh syariat kita? Apakah itu dibenarkan oleh akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Padahal ulama, jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu adalah mu'jizat khususiyah, mu'jizat khususnya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak pernah Pak ada satupun nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa mi'raj naik ke langit sampai ke sidratil muntaha. Tidak ada Pak. Bahkan Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana Nabiullah Musa ini termasuk Nabi Ulul Azmi, memiliki gelar Kalimullah, pernah minta kepada Allah untuk bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak diizinkan Pak. Hanya Nabi Muhammad saja yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa keluar dari alam dunia ini menuju ke perbatasan dunia yang disebut dengan Sidratil Muntaha untuk berjumpa dengan Allah bila sitrin wala hijabin. Lalu ada umatnya Nabi Muhammad yang mengaku bisa mi'raj ke langit 70 kali. Nabi Muhammad itu mi'rajnya Pak seumur hidup cuman sekali. Kira-kira bisa dibenarkan nggak secara logika keilmuan? Silakan sampean kaji. Apalagi mi'rajnya Nabi Muhammad ini Pak ya, itu oleh Allah diperintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad
dan membawa kendaraan yang paling istimewa, yaitu hewan yang hanya ada di surga yang bernama buruk. Nah, sementara Fakih Muqaddam ini naik kambing, Pak. Berarti kan ijtira' li Rasulillah ini. Ini merendahkan martabatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja mi'raj ke langit ini dijemput oleh malaikat Jibril dan menggunakan kendaraan buruk, gitu loh. Dan setiap naik ke pintu langit pasti malaikat Jibril ketok pintu, minta izin kepada malaikat yang menjaga langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Itu pun seumur hidup cuma sekali. Lah ini ada orang bagian dari umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman ini mengaku bisa naik ke langit 70 kali sehari semalam hanya mengendarai kambing. Coba bayangkan saja. Itu ijtira' 'ala Allah. Oh Yesus lama dia. Deki ngantok kafir ini. Itu mi'raj ya. Yang kedua, ini cerita apa dia ya? Bener ini bedelaki bedebine ya. Ada kitab namanya itu Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Itu karyanya Ba'alawi. Di dalam kitab itu disebutkan ada seorang habib itu memiliki kebiasaan. Kebiasaannya itu setiap dia keluar rumahnya, kemudian dia melihat perempuan kayak begini nih, ya ntar ya Pak, pecel suasana Pak. Apa menjanding? Rempon ya, rempon suasana Pak. Fadilahnya katanya bisa mengeluarkan syahwat zina, makleta azina, pecel suasana itu. Anehnya ada seorang habib di situ mengatakan kepada istrinya, Pak, istriku, nanti kalau ada amni datang ke sini kemudian ngeremas-remas payudaramu, biarkan saja karena dia itu wali. Dan kira-kira hal seperti itu bisa dikatakan karomah apa tidak? Kan tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan yustaratu lil karamati, disyaratkan untuk satu kejadian itu bisa dikatakan sebagai karamah alla tukhalifan nususan qur'aniyah wal ahaditsan nabawiyah as-sahihah. Kejadian itu untuk bisa dijadikan karamah syaratnya tidak melanggar kepada nas-nas Quran yang sahih dan hadis-hadisnya Nabi yang sahih. Sementara Quran mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati ya mempon-mempon sosok benar mendekati zina, pada para azina itu sudah gitu loh.